Kemudian juga faedah yang lainnya dalam hadis yang ke-86, menanamkan cinta kepada anak mulai dari kecil. Apa ibu-ibu? Menanamkan kecintaan kepada anak, ya, itu dari kecil. Dimulai dari kecil. Ya. Sudah kita tanamkan apa? Kecintaan terhadap anak kita tanamkan dari kecil ini anak. Bukan ketika senang ke anak kalau sudah dewasa, sudah bisa bekerja sendiri, sudah mandiri, sudah menjadi orang yang terkenal, sudah menjadi orang yang punya usaha sekian dan sekian. Tidak, justru kita sayang kepada anak kita tampakkan apa? Dari mulai masih anak-anak. Ya. Dari mulai masih anak-anak. Ya. Kemudian di sini Rasul mengabarkan tentang Rasul mendoakan Hasan, di mana Hasan apa? Dipanggul. Rasul mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Ya Allah, aku cinta kepada Hasan, maka cintailah ia. Di sini apa? Kita diperintahkan untuk mengungkapkan cinta kepada anak. Kita diperintahkan apa? Kita dicontohkan agar kita mengungkapkan cinta kepada anak. Bukan mengungkapkan cinta doang kepada pacar. Bukan mengungkapkan cinta itu ya ketika belum menikah doang. Ya, tetapi mengungkapkan cinta itu bisa apa? Bisa memberikan manfaat yang baik. Orang tua ke anak, saya itu sayang sama kamu. Ya, ini dengan apa? Ucapan dengan apa? Dengan mengungkapkan secara langsung. Dok, ibu ini sayang sama kamu. Ya, ini ungkapan apa? Ungkapan cinta kepada mereka. Ya, ungkapan secara apa? Langsung. Karena ini akan memberikan efek. Kenapa kita diperintahkan untuk mengucapkan langsung kepada anak kita bahwa kita cinta kepada mereka? Pertama, karena anak itu butuh kasih sayang. Karena anak itu butuh kasih sayang. Sehingga kita menyampaikan secara langsung, mengungkapkan cinta kita kepada mereka. Karena namanya anak itu butuh kasih sayang. Ya, butuh apa? Butuh kasih sayang. Makanya ya saya pribadi itu kok kurang sreg ya kalau ada orang tua mondokin anaknya masih SD. Bahkan ada yang masih TK. Ya. Masih TK ada yang dimasukkan ke pondok, ada yang SD dimasukkan ke pondok. Ini saya pribadi kok kurang apa? Kurang sreg. Apa sreg ya bahasa ini ya? Kurang apa? Kurang cocok lah, kurang terima. Kenapa? Karena memang anak-anak itu, ya, anak-anak itu butuh kasih sayang. Lah bagaimana orang tuanya ini masih TK sudah dimasukkan pondok di luar kota. Ini masih SD sudah dipondokkan di luar pulau atau jaraknya jauh. Sehingga ketemu orang tuanya setahun sekali atau setahun cuma 2 kali, itu pun waktunya terbatas. Ya. Anak itu butuh apa? Butuh kasih sayang. Ya kalau mau mondokin nanti kira-kira sudah SMP, lulus SD, sudah masuk SMP, mulai itu. Atau ketika SMA, ya. Kenapa? Kalau masih TK kasihan. Ya. Kenapa? Karena saya pengalaman jamaah. Bukan saya yang dipondokin, enggak. Saya pengalaman pernah di pondok, di mana di pondok yang saya tempatin itu ya menerima itu. Ya. Kasihan anak-anak. Kadang pagi-pagi dia sudah duduk di gerbang, di pintu gerbang, ya. Sudah duduk di situ ngelamun, ada yang nangis, bawa pakaian, bawa koper. Ditanya, kamu kenapa di sini sana masuk ke asrama? Enggak, aku lagi nungguin Abi, katanya mau datang, padahal kemarin baru ditinggal. Ya, kadang sampai tertidur di gerbang. Ya, lah tapi kan di pondok ada musyrifnya Ustadz.
ada apa? Ada wali, ya wali pondoknya wali, tapi kita melihat mereka itu ada yang sudah menikah, ada yang rata-rata bahkan banyak itu belum menikah. Sedangkan yang diurus bukan cuma 1-2 anak, ya puluhan anak dengan pengasuh 1 orang, ya nggak cukup dia untuk apa memberikan fokus maksimal, kurang. Ya. Makanya apa? Ya di sini kita ambil pelajaran bahwa kenapa kita dianjurkan mengungkapkan cinta dengan ya menyampaikan langsung kepada anak kita, karena memang anak butuh kasih sayang. Mereka butuh kasih sayang. Kemudian yang kedua, karena juga anak-anak itu fisiknya lebih lemah. Anak-anak itu fisiknya lebih lemah. Enggak cuma fisiknya yang lebih lemah, tetapi juga perasaannya lebih lemah. Mainannya hilang, wah, ya mainannya hilang sudah nangis terus. Kalau kayak kita udah dewasa, udah beli lagi. Kalau anak-anak enggak, kenapa? Fisiknya lebih lemah dan perasaannya. Ya pengalaman ketika ya keluar kota boneka, ya bonekanya ketinggalan, ya padahal bonekanya sudah warnanya sudah berubah, tapi kayak ketinggalan, ya itu nangisnya, aduh kita aja sampai nggak tega, ya akhirnya kita cariin yang mirip begitu, mirip, alhamdulillah akhirnya mau begitu kan, itulah, ya jadi anak itu butuh kasih sayang orang tua. Sehingga kita diperintahkan mengungkapkan sayang kepada anak secara langsung. Kenapa? Mereka secara fisik lemah. Mereka secara apa? Secara perasaan juga lebih lemah. Dan mereka butuh kasih sayang. Jangan jadi orang tua yang cuek. Jangan jadi orang tua yang tidak peduli dengan perasaan anak. Ya. Kemudian karena juga mereka anak-anak itu butuh hiburan. Makanya Rasul itu sampai rela memanggul. Anak-anak kalau dipanggul senang enggak? Senang. Ya, dipanggul itu senang. Digendong aja senang, dipanggul lebih tinggi. Itu senang. Anak-anak juga butuh hiburan. Butuh hiburan. Enggak cuma bapak ibunya doang yang butuh hiburan. Anak-anak juga butuh hiburan. Ya ajaklah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ajak jalan-jalan atau sebulan sekali ya nggak apa-apa. Nggak harus jalan-jalan yang tempat-tempat yang mahal ya nggak harus. Ya jalan-jalan, beli jajan, ya lihat apa? Lihat mainan, senang. Jangan samakan perasaan mereka dengan perasaan kita sebagai orang tua. Rasul itu sebagai contoh terbaik untuk kita bagaimana Rasul memberikan hiburan dengan Hasan itu digendong, Hasan itu dipanggul. Apa artinya? Agar apa? Agar memberikan apa? Kebaikan kepada mereka. Ya. Dan juga anak butuh sentuhan. Anak juga butuh sentuhan. Ya. Jangan cuma yang nyentuh ibunya doang. Anak juga butuh sentuhan. Makanya Rasul sampai memanggul karena anak itu senang dengan sentuhan. Ya. Digandeng sama bapaknya, digendong sama bapaknya, ya. Walaupun sudah gede itu senang. Diusap, dielus, itu senang itu anak. Ya. Anak itu senang demikian. Ya. Dan ini ketika kita amalkan bentuk kita sayang kepada anak dan kita ungkapkan dengan ucapan dan perbuatan, ini akan ngefek. Ini akan memberikan efek yang baik kepada anak-anak kita. Apa diantaranya? Nanti anak-anak kita itu akan mudah menerima nasihat. Anak-anak akan apa? Akan lebih mudah untuk diajarin, untuk diarahkan. Ya. Akan lebih menerima nasihat. Akan lebih menerima dengan kita ketika kita memberikan nasihat arahan. Kenapa? Karena kita sudah melakukan proses bentuk bukti kita cinta kepada anak. Tetapi berbeda halnya ketika orang tua, ya, orang tua tidak peduli dengan anak, ya, jangankan mendoakan, ya,
Jangankan untuk apa? Ya, mendoakan. Ini apa? Ini tidak peduli. Perbuatan tidak, ucapan tidak, maka jangan salahkan anak. Mungkin anaknya ngeyel. Mungkin anaknya susah diatur. Mungkin anaknya apa? Bantah. Senangnya bantah. Mungkin karena orang tua kurang apa? Kurang ikhlas di dalam sayang kepada anaknya. Ya. Karena orang tua demikian, yang sayang kepada anaknya, dia membuktikan dengan ucapan dan perbuatan akan apa? Ini adalah sebagai dasar pertama. Sehingga anak pun ketika diarahkan, kamu jangan begini, kamu begitu ya, maka anak akan lebih menerima. Kenapa? Karena tahu bahwa orang tua ketika memberikan nasihat, memberikan arahan, maka dasarnya orang tua karena sayang. Dasarnya mereka apa? Sayang kepada anak. Ya. Dan sudah dilakukan demikian. Ya. Lah bagaimana? Kadang ada orang tua pengen anaknya langsung taat, anaknya langsung baik, anaknya langsung soleh, tapi sendiri kurang memberikan hak dan kasih sayangnya. Ya. Sehingga kita lihat Hasan ini, ya, orang yang sangat apa? Orang yang sangat ya baik di dalam muamalahnya. Ya. Bahkan Rasul pernah mengatakan Hasan ini adalah ya pemuda nanti pada hari kiamat di surga. Ya. Kan nggak mungkin Hasan itu tahu-tahu langsung jadi anak soleh, nanti jadi khalifah. Ya. Suatu saat nanti jadi khalifah. Tetapi sudah ada didikan yang baik dan benar yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka hendaklah kita pun demikian mencontoh bagaimana Rasul mendidik. Karena sebaik-baik contoh adalah Nabi SAW. Ketika kita ingin menjadi orang tua yang baik, kita ingin menjadi orang tua yang sayang, lihat bagaimana Rasul mendidik dan sayang kepada anaknya. Ketika kita ingin menjadi suami yang baik, maka lihat bagaimana Rasul menjadi seorang suami. Ketika kita melihat, ya kita ingin menjadi seorang bapak yang baik, lihat bagaimana Rasul telah mencontohkan. Kalau kita pengen jadi anak yang baik, lihat Rasul telah mencontohkan. Maka semua ada pada diri Rasul SAW. Sehingga guru yang terbaik adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Ini hadis yang ke-86. Kita lanjut bab yang baru, yaitu bab yang ke-47. Ya, ini agak panjang dikit tapi enggak masalah. Ya. Bab yang ke-47. Anak adalah penyejuk mata. Hadis yang ke-87, ya intinya jadi dikisahkan begini. Dari jalan sahabat yang bernama Mikdad. Jadi dari apa yang telah dibacakan tadi saya ringkas. Pernah suatu saat Mikdad sedang duduk. Kemudian ada orang yang datang memuji. Apa kata orang yang datang memuji Mikdad? Dia mengatakan kamu itu sangat beruntung. Di mana engkau bisa melihat Rasul SAW. Engkau adalah menyaksikan Rasul ketika Rasul hidup. Sedangkan kami enggak lihat Rasul. Karena kami lahir, Rasul sudah wafat. Tapi engkau pernah satu zaman, satu masa dengan Rasul, alangkah bahagianya engkau. Ya. Engkau pernah menyaksikan apa yang disaksikan oleh Rasul. Engkau pernah apa? Melakukan suatu perbuatan di mana ketika Rasul hidup. Ya. Ternyata Al-Mikdad ini marah. Ya. Marah bukan berarti langsung mukul, itu enggak. Enggak senang dengan ucapan tadi. Memuji karena Mikdad sebagai orang yang pernah hidup bersama Rasul. Maka ya apa katanya? Maka Mikdad pun apa? Menasehatinya. Kamu enggak usah berangan-angan. Alangkah enaknya, baiknya, bahagianya bisa ketemu Nabi. Kamu enggak usah berangan-angan.
Kenapa? Karena tidak setiap orang yang hidup pada zaman Rasul ketika itu mereka beriman. Karena orang yang hidup pada zaman Rasul gak semuanya beriman. Sehingga engkau walaupun tidak bertemu dengan Rasul, tetapi engkau beriman, maka itu harus kamu syukuri, maknanya begitu. Karena tadi orang ini enak ya kamu ketemu Rasul. Saya juga pengen tuh kalau ketemu Rasul. Jangan. Belum tentu, karena ketika itu berat. Kita lihat apakah orang yang melihat Rasul semuanya beriman? Tidak. Ya. Apa kata Mikdad? Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Betapa banyak orang-orang yang hidup pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Nabi, bertemu dengan Nabi, tetapi Allah telungkupkan di atas wajahnya dan dilemparkan ke api neraka jahanam. Jadi jangan berharap. Ya. Kenapa? Karena tidak setiap mereka yang hidup pada zaman Rasul mereka membenarkan ajaran Nabi. Mereka apa? Mereka tidak semuanya beriman kepada Nabi. Sehingga ketika Allah telah memberikan engkau iman, walaupun engkau tidak bertemu Rasul, maka cukup engkau harus banyak-banyak bersyukur. Engkau harus banyak bersyukur. Ya. Bayangkan dahulu Rasul diutus dalam keadaan orang masih menyembah berhala, banyak manusia dalam keadaan jahiliyah. Ya. Kemudian Rasul datang di tengah-tengah mereka, mengajarkan tentang Furqan, mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang taat, mana yang maksiat. Maka Rasul ketika itu dimusuhi. Bukan cuma Rasul yang dimusuhi, tetapi juga pengikutnya. Ada yang disiksa, ada yang diusir, ada yang dirampok, bahkan tidak sedikit yang terbunuh. Ada yang diusir, dikejar, dipenjara. Sehingga walaupun engkau tidak bertemu Rasul, engkau hidup setelah Rasul wafat, maka bersyukur karena Allah memberikan iman. Karena tidak setiap orang yang hidup pada zaman Rasul, mereka beriman. Kemudian ketika itu banyak anak-anak yang masuk Islam, tapi bapaknya, orang tuanya belum masuk Islam. Atau sebaliknya orang tua yang masuk Islam, anaknya ngeyel, gak mau masuk Islam. Itu berat. Ya, itu berat. Bayangkan anak-anak yang harusnya jadi qurrata a'yun, penyejuk mata, tetapi tidak beriman. Orang tua yang sebagai pelindung, ya, dalam keadaan kafir, bayangkan. Sehingga walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi, kita hidup bukan di zaman Rasul. Walaupun engkau hidup, ya, hanya bertemu dengan orang yang bertemu dengan Rasul, tapi kamu beriman, maka itu sudah cukup dan engkau harus wajib banyak bersyukur. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menyampaikan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan mereka orang-orang berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana, ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak, ya, atau karuniakan kepada kami min azwajina, pasangan kami yang baik, ya, yang menjadi penyejuk mata. Enggak cuma anak, tetapi juga pasangan, suaminya atau istrinya, dan juga wa dzurriyyatina, dan juga anak-anaknya. Qurrata a'yun, yang menjadi, ya, penyejuk mata. Maka doa, ya Allah, berikanlah pasangan yang baik, yang soleh, menjadi penyejuk mata. Demikian juga anak-anak yang baik, yang soleh, sebagai penyejuk mata. Kenapa? Karena tidak setiap anak, tidak setiap pasangan itu menjadi qurrata a'yun. Tidak setiap pasangan ataupun anak menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Tergantung suaminya bagaimana, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa Allahumma, ya, atau yang di dalam ayat tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan untuk berdoa? Agar kita berdoa meminta kepada Allah diberikan pasangan yang menjadi penyejuk mata yang baik dan soleh. Kemudian kita diperintahkan meminta kepada Allah untuk diberikan anak yang qurrata a'yun, yang baik dan soleh. Karena bayangkan ketika nanti pada hari kiamat dalam keadaan terpisah antara anak dan orang tuanya. Antara anak dan orang tuanya terpisah. Karena anaknya yang tidak beriman, bapaknya yang beriman, ibunya beriman, anaknya enggak. Atau sebaliknya anaknya beriman, bapak ibunya enggak. Maka ini bukan qurrata a'yun. Kenapa? Karena terpisah. Karena terpisah. Maka dalam bab ini, anak adalah penyejuk mata, bukan setiap anak. Maknanya anak-anak yang soleh. Anak-anak yang baik. Begitu juga pasangan-pasangan yang baik. Itulah yang menjadi qurrata a'yun. Sehingga kita diperintahkan untuk berdoa. Meminta agar diberikan keturunan dan juga pasangan yang qurrata a'yun sebagai penyejuk mata. Dari hadis yang ke-87 ini jamaah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, hendaklah setiap kita itu memiliki cita-cita berkumpul bersama keluarga di hari kiamat. Hendaklah setiap kita memiliki cita-cita yang tinggi dengan berkumpul dengan keluarga di hari kiamat. Syaratnya apa? Syaratnya beriman. Kenapa? Kalau tidak beriman maka terpisah. Ketika ada salah satu dari keluarganya tidak beriman maka terpisah. Maka kita menginginkan keluarga nanti bertemu lagi, bertemu kembali di hari kiamat di surga. Yang bapaknya meninggal duluan, pengen bisa ketemu bapaknya. Kapan? Nanti dari kiamat. Yang ibunya meninggal duluan. Maka jadilah orang yang menjadi penyejuk mata. Semoga menjadi nanti dari kiamat bisa berjumpa kembali dengan orang tua. Yang anaknya meninggal duluan. Maka apa? Kita berharap agar bisa bertemu anak nanti dari kiamat. Dengan apa? Dengan iman. Kemudian yang kedua, faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-87 ini, mahalnya hidayah. Mahalnya hidayah. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayatul iman. Karena tidak setiap orang itu mendapatkan hidayatul iman. Kita lihat Mikdad mengatakan tidak setiap orang yang hidup pada zaman Rasul mereka beriman kepada Rasul. Bukankah Abu Jahal dia hidup pada zaman Nabi? Bukankah Umayyah bin Khalaf dia adalah tetangganya Nabi? Bukankah Abu Thalib itu adalah kerabatnya Rasul? Bukankah Abu siapa lagi? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib. Abu Lahab pamannya juga. Apakah mereka itu mendapatkan hidayatul iman? Jawabannya tidak. Maka dari itu kita mengetahui tentang nikmatnya iman, kita bersyukur. Dan hari ini kita diberikan nikmat iman, kita bersyukur. Disebutkan penduduk dunia itu hari ini kurang lebih 6 miliar. Dari 6 miliar itu 1,6 atau 1,5 miliar itu orang muslim. Sisanya ada yang masih menyembah berhala, ada yang masih menyembah api, ada yang masih menyembah jin, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah manusia, macam-macam. Allah memilih kita. Maka bersyukur. Walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi di dunia, tapi Allah memberikan nikmat iman. Karena banyak orang-orang yang hidup pada zaman Rasul, belum tentu mereka beriman semuanya.
Kita lihat siapa yang memerangi Rasul ketika perang Badar. Mereka orang-orang yang hidup sebagai yang bertemu dengan Rasul. Mereka adalah sebagian mereka kerabatnya sendiri. Kita lihat perang Uhud, 70 sahabat meninggal dunia. Siapa mereka yang membunuh? Mereka orang-orang sekitarnya. Orang-orang yang kenal baik dengan Rasul. Ya. Kita lihat orang-orang munafik yang hidup di Madinah. Bukankah mereka para tetangga Rasul? Tetapi mereka bukan orang-orang yang beriman. Maka kita bersyukur. Ya. Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Kita tahu diberikan nikmat beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Di mana di luar sana masih banyak orang yang nyembah patung. Masih banyak orang yang menyembah berhala. Kita bersyukur kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah memilih kita untuk bisa melaksanakan sholat. Ya. Tidak setiap orang yang hidup pada zaman Rasul itu beriman. Lihat, bahkan bukan hanya Nabi kita alaihi salatu wassalam, para nabi sebelumnya pun demikian. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya, istrinya, tetangganya, kerabatnya. Dia tidak beriman. Padahal anaknya, padahal istrinya. Ya. Bahkan ketika telah datang banjir besar, Nabi Nuh sudah di atas kapalnya, sudah di atas perahunya. Maka Allah kabarkan di dalam surat Hud ayat yang ke-42, Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkab ma'ana. Sambil meneteskan air mata, masih manggil anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, ayo cepat ikut bapak naik kapal. Wala takum ma'al kafirin, jangan engkau ikuti orang-orang yang kafir. Jangan engkau bersama orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi apa jawab anaknya Nabi Nuh? Enggak mau, Pak, maaf. Kalau nanti memang benar banjir, saya mau naik gunung, Pak. Ngeyel nih anaknya. Ya. Akhirnya Nabi Nuh pun sambil menjauh. Kapalnya pun semakin menjauh dengan melihat anaknya. Sambil melihat anaknya dengan meneteskan air mata. Siapa yang tega kalau nanti di hari kiamat akan berpisah antara bapak dengan anak. Antara orang tua dengan anak. Sedangkan di dunia hidup bersama. Susah senang bersama. Hidup dalam satu atap. Tetapi ada orang-orang yang Allah pisahkan karena iman. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Apakah bapaknya beriman? Tidak. Di mana bapaknya menolak dakwahnya Nabi Ibrahim. Bahkan bapaknya Allah kabarkan dalam Al-Quran, la in lam tantahi la arjumannaka. Kalau engkau tidak berhenti wahai Ibrahim untuk ngajak saya beriman wahai Ibrahim, kamu akan saya lemparin batu, kamu akan saya rajam sampai mati. Itu ucapannya siapa? Bapaknya. Maka kita bersyukur kalau kita punya orang tua yang muslim. Kita bersyukur kalau kita punya saudara muslim. Kita bersyukur anak-anak kita, anak-anak yang mengikuti agama kita, bersyukur. Jangan berandai-andai kalau hidup pada zaman Rasul. Allah memberikan kepada kita bukan orang yang hidup kala itu, tetapi Allah berikan kita nikmat hidayah. Betapa banyak orang yang hidup pada zaman Rasul tetapi tidak beriman. Kemudian faidah yang lain. Anak yang menyenangkan hati atau qurrata a'yun adalah anak yang soleh. Kita sebagai anak semua di sini, baik yang mendengar di luar, yang hadir di tempat ini, kita semua menjadi anak.
Sudahkah kita menjadi anak yang qurrata a'yun untuk orang tua kita? Maka kita yang tahu. Maka kita yang lebih tahu. Kemudian faedah yang lain, keutamaan orang yang beriman walaupun tidak berjumpa dengan Nabi. Keutamaan orang yang beriman walaupun kita tidak berjumpa dengan Rasul. Makanya Rasul pernah ditanya, wahai Rasul, bagaimana engkau akan mengenali umatmu yang sangat banyak, sedangkan engkau tidak melihat mereka waktu itu, sedangkan engkau tidak satu zaman dengan mereka. Kalau ketemunya Abu Bakar, kenal karena kenal ketemu. Oh, ini teman saya Abu Bakar. Oh, ini Umar. Ya. Tetapi kita sudah berapa jarak abad yang memisahkan kita dengan Rasul. Maka Rasul pun ketika ditanya, bagaimana engkau ya Muhammad? Bagaimana engkau ya Rasul ketika engkau nanti di hari kiamat mengenali umatmu padahal engkau dulu di dunia enggak ketemu? Maka Rasul SAW menjawab, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu. Rasul mengatakan, saya akan kenal umat saya, para pengikut saya, walaupun saya di dunia enggak pernah ketemu dengan mereka, tapi saya akan kenal mereka. Dari mana? Dari bekas wudunya mereka ketika di dunia. Dari bekas wudunya mereka, maka aku akan mengenali mereka. Kemudian Rasul memberikan perumpamaan. Tahukah kalian, seandainya ada seekor unta yang putih diletakkan di tengah-tengah unta yang banyak tetapi warnanya coklat, kira-kira dikenalin gak yang putih? Dikenalin. Kenapa? Karena di tengah-tengah yang warnanya coklat. Maka itulah nanti saya akan mengenali umatku walaupun aku tidak bertemu ketika di dunia. Mereka akan terlihat dari bekas-bekas wudunya mereka di dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi para penghuni surga dan orang-orang yang dikenal oleh Rasul, termasuk dari umatnya. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil, berusaha maksimal. Ya, berusaha maksimal untuk orang-orang yang kita sayangi. Mereka adalah keluarga, mereka adalah pasangan, mereka adalah anak-anak, mereka adalah orang tua dan kerabat, keluarga. Berusahalah maksimal untuk orang-orang yang kita sayangi, yang ada di dunia ini, untuk bisa Untuk bisa berjumpa kembali nanti pada hari kiamat. Dengan apa itu? Dengan iman. Karena orang yang tidak beriman, walaupun itu suaminya, walaupun itu istrinya, walaupun itu anaknya, nanti di hari kiamat terpisah. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-80, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Dan penduduk neraka teriak-teriak memanggil penduduk surga. An afidu alaina minal ma'. Berteriak-teriak minta air, meminta air minum, au mimma razaqakumullah, atau nikmat yang telah diberikan kepada penduduk surga. Kami minta. Orang-orang penduduk neraka berteriak-teriak memanggil penduduk surga agar diberikan nikmat yang mereka rasakan. Kemudian penduduk surga pun mengatakan, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka menjawab, Allah mengharamkan nikmat surga untuk orang-orang yang tidak beriman. Kata Sa'id bin Jubair ketika mentafsirkan surat Al-A'raf ayat yang ke-80, beliau mengatakan penduduk neraka yang memanggil-manggil penduduk surga itu adalah orang yang dulu di dunia saling mengenal. Dan orang yang paling mengenal kita adalah keluarga. Orang yang paling kenal dengan kita itu saudara. Orang yang paling kenal dengan kita adalah anak, ataupun pasangan, ataupun orang tua. Sehingga nanti hari kiamat ada orang-orang yang terpisah, dan mereka yang memanggil-manggil dari neraka, memanggil penduduk surga, itu adalah yang dipanggil yang dulu di dunia saling mengenal. Apakah penduduk surga mengenal? Maka jawabannya tidak, karena mereka telah terbakar dalam keadaan gosong sehingga tidak mengenali lagi. Tidak mengenali.
Kemudian apa? Kemudian rasa kasihan yang dulu di dunia ada, maka di hari kiamat sudah tidak ada, hilang. Allah lupakan tentang mereka. Sehingga tentunya harapan kita dan perjuangan kita hidup di dunia agar kita bersama di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul kembali dengan keluarga, bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di dunia, bisa berkumpul dengan orang-orang yang pernah hidup susah senang bersama di dunia. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan bab yang lain. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.